ujaran kebencian, ya, sehingga menimbulkan keonaran kalangan masyarakat, khususnya di kalangan para pengagum dan pengikut Bung Karno. Bahwa teman-teman tahu bahwa pengagum dan pengikut Bung Karno bukan cuma di Nasdem dan bukan cuma di PDI Perjuangan, tapi di luas itu. Dan situasi hari ini, saya kira bangsa Indonesia perlu situasi menekankan kesatuan. Jadi di mana apabila ada kelompok masyarakat yang cenderung memaksakan situasi integrasi permusuhan di antara sesama anak bangsa, ya harus kita evaluasi dan harus kita tertibkan dalam konteks dengan menggunakan prosedur upaya hukum yang akan kita lakukan. Nah, kalau untuk tuduhan pasal yang akan kita ajukan, untuk persisnya nanti kami akan berkoordinasi dengan timnya, ya. Tapi saya kira tidak jauh dengan pasal-pasal yang belakangan ini dikenakan kepada tersangka penyebaran kebencian terhadap Muslim pada Kalimantan misalnya, ya. Kira-kira begitu teman-teman. Kira-kira yang bisa kami sampaikan sementara pada saat ini. Ada restu dari Megawati nggak sih buat ngelaporin ini, kan dari saya partai juga? Ya, ini inisiasi saja dari kita sebagai organisasi saya partai, karena sebagai organisasi saya partai, DPR RI ini kan memiliki SK DPP partai, ya, SK DPP partai, yang kemudian kita punya sikap secara keorganisasian, siapapun yang kemudian memberikan ujaran kebencian, apalagi kemudian menyinggung kesejarahan bahkan Bung Karno, tentu kita punya inisiasi untuk meluruskan persoalan ini di publik, sehingga sebagai warga negara yang baik tentu proses seperti ini kita lakukan untuk mengambil tindakan hukum yang berlaku di Indonesia. Berarti ini belum ada ini dari Megawati, ya? Bukan instruksi dari Megawati? Ya, saya rasa beliau tidak ada persoalan ketika DPR Nasdem mengambil sikap untuk meluruskan sejarah yang kemudian perspektif sejarahnya bukan perspektif sejarah versinya Haikal Hasan. Makanya kemudian dibutuhkan proses hukum seperti ini untuk meluruskan sejarah yang berjalan selama ini tidak dalam perspektif masing-masing, kan begitu ya kehidupannya. Karena apapun yang kita lakukan hari ini kan dalam menjaga marwah Bung Karno sebagai pendiri bangsa, bahkan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga partai, Bung Karno ditetapkan sebagai salah satu materi wajib pendidikan kaderisasi di PDI Perjuangan. Yang pada hari ini misalnya Haikal Hasan di dalam video lawas yang beredar mengatakan Bung Karno tukang penjarakan ulama. Nah, tentu kita sangat tersinggung sebagai kader ideologis partai gitu. Masa Bung Karno dihadapkan kepada ulama yang secara utuh, itu kan dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia kan ulama itu kan istilahnya ustadz, ya, yang kemudian Bung Karno dalam sisi yang lain juga konstruksi berpikirnya sejak muda itu dibentuk juga oleh tokoh Syarikat Islam, misalnya ada Pos Cokroaminoto, kan begitu. Jadi tidak benar misalnya, apalagi menemukan istilah halal bihalal aja Bung Karno berdiskusi dengan Kiai Haji Wahab Asdullah, pendiri Nahdlatul Ulama, kan begitu. Nah, jadi kalau dibentur-benturkan Bung Karno sebagai tukang penjara ulama, ya kita tentu tidak terima. Sebagai kader ideologis dan pengikut Bung Karno di PDI Perjuangan yang tergabung dalam Relawan Perjuangan Demokrasi, kita protes dengan menggunakan hak kita sebagai warga negara, melaporkan situasi ini, video lawas ini kepada Baris Krim Polri untuk memproses. Gitu. Jadi istilah lebih spesifik tukang memenjarakan ulama, ya. Tukang itu kalau teman-teman baca istilah di dalam Kamus Besar Indonesia, begitu ada sebuah pekerjaan tetap di mana orang yang mengerjakan pekerjaan itu mendapatkan upah, mendapatkan penghasilan, menikmati hasilnya. Dan tukang itu berarti itu perbuatan bukan sekali-kali, ya cuma sekali, itu berkali-kali dan tetap yang merupakan penghasilan. Jadi dengan kalimat diksi, menggunakan diksi tukang memenjarakan ulama, seolah-olah Bung Karno ini perbuatan tetapnya itu adalah memenjarakan ulama, gitu kan? Dan itu tidak ada pembatasan makna terhadap makna ulama, sehingga semua ulama dianggap sebuah pekerjaan, sebuah entitas yang dipenjarakan terus dan setiap kali oleh Bung Karno. Dan itu disitulah kami
tersinggung seolah-olah Bung Karno ini adalah kami sebagai pengagum Bung Karno, sebagai pengagum Bung Karno, seolah-olah kami ini sedang mengikuti orang, sedang mengagumi tokoh yang anti kepada ulama, anti kepada Islam. Padahal Bung Karno tidak anti ulama dan tidak anti Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua umum kami, ya, Pak Wanto Sudipto begitu. Jadi kalau teman-teman lihat sejarah bagaimana Bung Karno sangat proaktif dalam membela Palestina, ya, konkret itu membela Palestina. Ya. Dengan cara apa? Israel nggak dilibatkan, ditolak untuk ikut di anggota konferensi Asia Afrika. Tahun 58 PSSI ada kesempatan untuk kualifikasi Piala Dunia berhadapan dengan Israel, nggak dikasih oleh Bung Karno, boikot. Karena kalau bertanding dianggap mengakui keberadaan sebuah negara bernama Israel. Kalau meskipun itu dalam ranah olahraga, dalam ranah sepak bola, Bung Karno sangat konsisten terhadap sikapnya anti imperialisme kepada siapapun, ya. Nggak ada batasan dari agama manapun. Manakala terjadi imperialisme ya dilawan, termasuk Palestina. Entah di situ banyak mayoritas Muslim di sana, ya. Kalau ternyata memang ada imperialisme ya dilawan. Dan itu komitmen Bung Karno. Jadi Bung Karno tidak anti agama, Bung Karno tidak anti ulama, dan Bung Karno tidak anti Islam. Disitulah yang harus diluruskan oleh sebagian besar bangsa Indonesia, sebagian masyarakat, dan termasuk diantaranya secara khusus kami di sini untuk memperjuangkan sejarah yang lurus, jangan sampai dibelokkan. Yang tujuan membelokkan ini semata-mata kami menangkap, ya, sepertinya ingin menimbulkan rasa kebencian di tengah masyarakat kita. Demikian teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Cukup.